A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fataimarahmatullah, senantiasa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan hidayatnya kita bisa berkumpul di bulan yang mulia, di tempat yang mulia ini. Fa inna ma hadzal syahr ilm. Ya, sungguhnya bulan ini adalah bulan ilmu. Karena di bulan inilah diturunkannya Al-Qur'annya, dan perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah Iqra. Sebagaimana kita sebut syahrul Ramadan adalah syahrul Qur'an, dan Al-Qur'an adalah ilm, ya. Dan juga Rasulullah perintah pertamanya adalah untuk belajar, maka juga Ramadan adalah bulan belajar. Oleh karena itu alhamdulillah kita dikumpulkan dalam majelis ilmu, majelis yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya rahmah dan maghfirah. Maka dari itu penting bagi kita untuk meluruskan niat kita, hadirnya kita di sini semata-mata untuk lillahi taala, ya. Adapun ulama juga menganjurkan untuk mentafsil, merinci daripada niat kita hadir di sini dengan banyak niat kebaikan, sehingga kita juga mendapatkan setiap kebaikan dari setiap niatnya. Minimal kita di sini menghindarkan diri dari maksiat atau hal yang sia-sia. Lalu kita berniat untuk thalabul ilm, berniat untuk silaturahim, berniat untuk, kalau ini kita sebut masjid, i'tikaf, ya. Dan banyak niat-niat baik yang bisa kita sertakan di kesempatan kali ini di majlis yang berkah ini. Dan yang kedua, insyaallah taala di kesempatan ini kita akan membaca risalah, ya. Nah, sebetulnya ini para ulama disebutnya risalah karena ringkas gitu, ya. Jadi tidak disebut kitab gitu. Karena kalau kitab identik dengan bab yang banyak gitu, ya. Sehingga para ulama menyebutnya ini risalah gitu karena singkat, ya. Karena kami ingin juga membiasakan untuk menghatamkan kitab, ya, jika memungkinkan. Karena dari 6 kali Ramadan mungkin saya Al-Fakir di sini baru 2 kali mungkin yang betul-betul bisa hatam, ya. Sisanya agak sulit untuk menghatamkan karena memang waktu yang terbatas. Oleh karena itu kami cari kitab-kitab yang ringkas, ya, yang juga kami pernah pelajari, minimal kami baca kepada guru-guru kami. Akhirnya saya pilih kitab ini, yaitu Syarhus Sadr bi Dzikri Lailatul Qadar, ya, Fadail wa Alamat Lailatul Qadar. Karangan Al-Imam Waliyuddin Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi. Ya, selain juga ini karena mungkin berkaitan dengan bulan Ramadan, sehingga kita bisa meningkatkan bukan hanya ketakwaan saja, ya, tapi juga ketakwaan zahiriyah saja. Tapi yang lebih penting itu taqwal qulub, ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwal qulub." Sehingga ketika kita memahami hal-hal, perkara-perkara seputar yang berkaitan dengan Ramadan, khususnya di sini kita berbicara Lailatul Qadar, semakin kita yakin, semakin kita ada sikap ta'zim, ya, dalam diri kita, sehingga tadi, ya, bertambahlah ketakwaan hati kita, ya. Nah, maka dari itu banyak, ya, di antara umat muslim yang, ya, mungkin Ramadan dengan bukan Ramadan sama saja, sehingga tidak tertarik untuk mencari Lailatul Qadar, atau kurang effortnya gitu, ya, untuk betul-betul bisa mendapatkan dan mencari Lailatul Qadar. Tidak seperti ulama terdahulu, ya, umat terdahulu, ya. Salah satu kenapa sampai ada karangan buku ini juga, ini salah satu bentuk bagaimana ulama terdahulu betul-betul sangat ingin mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga diteliti, ya, dibandingkan antara ahadis gitu, kira-kira mana yang paling mendekati, ya, sampai ada yang Imam Ghazali membuat rumus, kalau Ramadannya tanggal hari sekian, kemungkinan nanti Lailatul Qadarnya sekian. Saking apa? Saking ingin mendapatkan Lailatul Qadar dan memberikan jalan kepada umat muslim pada umumnya juga mendapatkan hal yang sama karena begitu agungnya, ya. Yang kedua juga dengan niat ihya'ut turath, ya, menghidupkan turath Islami, menghidupkan kitab-kitab turath ataupun, ya, tradisi keislaman, ya, dengan membaca kitab, mengambil faidah
dan mewariskan kepada generasi setelahnya. Terlebih ini sudah hampir mungkin 7 abad diwariskan, ya. Tidak mungkin saya menyampaikan di sini kecuali ini telah juga dipelajari sebelumnya. Dipelajari sebelumnya sampai 700 tahun ke belakang, dan selama 700 tahun itu ya kitab ini dibaca, dipelajari, bahkan dijazahkan, ya, sanad kitab sampai mu'alif. Nah, sehingga kita juga mendapatkan silatu barokah, ya, ketersambungan berkah kepada para ulama terdahulu, kepada al-mu'alif, ya. Karena tentu mu'alif juga tanda bentuk beliau adalah orang yang diterima di sisi Allah dengan diterimanya kitab ini di kalangan kaum muslimin, sehingga dibaca sampai sekarang setelah melewati waktu yang panjang, ratusan tahun, ya. Nah, maka mari kita biasakan untuk menghidupkan turath, tradisi keislaman. Karena hakikat agama Islam hanya bisa kita pahami dengan tadi, yang mengambil dari yang memang silsilahnya. Nah, dari silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, terlebih kita membaca di sepanjang zaman sejarah, ya. Nah, begitu banyak hal-hal yang juga mungkin tidak ataupun menyimpang lah dari Islam, dari iman dan sebagainya. Maka bentuk, ya, menjaga, bagaimana kita menjaga diri kita dari penyimpangan itu, ya, dengan kembali kepada kitab-kitab para ulama yang membawa Islam ini, yang membawa agama Islam ini dengan ilmu, yang menisbahkan, ya, mewakafkan dirinya di jalan ilmu, ya. Sehingga banyak para ulama mungkin tidak memikirkan kesejahteraan hidupnya seumur hidupnya, tapi beliau memikirkan bagaimana kesejahteraan umat setelahnya. Sehingga kita menemukan seperti Syekh Izzuddin Abdus Salam yang kitabnya dibaca setiap Ramadan, Maqasidus Shaum. Beliau bahkan selama mencari ilmu sering tidur di emperan masjid, ya. Beliau bahkan terkadang tidak punya makanan untuk dimakan, ataupun seperti Syekh Zakaria Al-Ansori, ya, yang terkadang harus memakan sisa-sisa makanan dari pembuangan sampah demi menjaga kewaraannya sebagai ulama, sehingga betul-betul bisa diambil ilmunya sampai sekarang. Nah, ini penting kita memahami bagaimana pengorbanan ulama terdahulu dalam mewariskan ilmu-ilmu keislaman sampai kepada kita semua, ya. Nah, sebelum kita memasuki risalah yang indah ini, ya, terlebih dahulu mengenal dari penulisnya, ya. Sekali lagi bahwa ini kitab berkaitan tentang Lailatul Qadar. Kenapa kami baca, kami pilih sebagai bentuk tadi meningkatkan rasa ta'zim kita terhadap Ramadan, umumnya terhadap Lailatul Qadar khususnya. Sehingga kita punya dorongan lebih untuk betul-betul mencari Lailatul Qadar. Dan yang lebih penting lagi, kita betul-betul menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wa may yu'azzim syairallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bentuk taqwal qulub. Karena banyak di antara kita sekarang juga mungkin kita lihat bagaimana banyak penghafal Al-Quran justru malah menjadi pengkhianat Al-Quran, ya. Ngaku hafal Quran tapi mengecilkan nilai-nilai Al-Quran, makna Al-Quran. Ini tidak lain karena tidak punya tadi rasa ta'zim tadi, tidak memahami begitu agungnya Al-Quran tadi. Nah, oleh karena itu insya Allah kita baca kitab ini yang dikarang oleh salah satu ulama ahli hadis, beliau terkenalnya, yaitu Imam ini Imam Al-Iraqi terkenalnya, ya. Hanya sebetulnya orang Mesir, tapi memang namanya Al-Iraqi, ya. Beliau adalah, mungkin saya sampaikan yang memang sekiranya bisa kita bayangkan dan pahami. Beliau salah satu guru dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, saya yakin mungkin kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani kita semua mengenal, ya. Beliau seorang ulama yang mengarang kitab Bulughul Maram diantaranya, dan juga mensyarah hadis yaitu Sahih Bukhari. Nah, beliau salah satu murid dari pengarang kitab ini, itu bernama lengkap, ya,
huwa al-Imam Ahmad ibni Abdurrahman bin Husain ibni Abdurrahman bin Abi Bakar bin Ibrahim al-Kurdi Waliyuddin Abu Zur'ah Imam Alamah al-Misri asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya, beliau nama aslinya Ahmad saja. Nah, ini ya, kita juga melatih bagaimana mungkin tadi membaca dan mengenal. Terkadang membaca hadis sendiri kita masih bingung mungkin ya kalau yang belum terbiasa. Karena di hadis itu banyak, satu periode itu namanya mulai dari anaknya Abu Abdurrahman. Nah, ini yang mana namanya? Abu Abdurrahman, Umar bin Khattab, Al-Faruq dan sebagainya. Jadi ada nama, ada gelar ayah, ada dinisbatan ke ayah, ada kunyah dan sebagainya. Nah, ini juga sama biasanya. Untuk membedakan itu dinisbatkan ke nasabnya. Maka di sini nama beliau Ahmad, ya. Ahmad dan orang tuanya ada Abdurrahman, kakeknya Husain, ya. Lalu di atasnya lagi Abdurrahman dan lalu Abu Bakar atau Ibrahim al-Kurdi. Ya, digelari Waliyuddin. Dan juga Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini karena punya anak namanya Zur'ah, sehingga digelari Abu Zur'ah. Al-Imam Alamah, gelar juga. Al-Misri nisbatan kepada tempat asalnya orang Mesir ya. Asy-Syafi'i nisbatan kepada mazhabnya, beliau seorang yang mengikuti mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, dan tadi beliau merupakan terkenalnya sebagai seorang ahli hadis. Singkat mungkin di sini saya coba sampaikan secara singkat ya. Beliau lahir di tahun abad ke-8 ya, 762, dan tumbuh di lingkungan yang memang di Mesir memang sudah sejak 1000 tahun lalu ya, tumbuh lingkungan ilmiah. Jadi kalau kita mungkin lingkungan ilmiahnya hanya satu pesantren ini ya. Ketika kita beralih ke pasar, ke Bojong, ke tempat-tempat lain mungkin sudah tidak lagi terasa biah ilmiahnya. Tapi kalau di Mesir kemanapun kita pergi, ya rasanya ya, tentu ke tempat-tempat yang baik ya. Rasanya setiap tempat bisa menjadi punya nilai ilmiah tadi ya. Banyak sekali di sana. Sehingga tidak heran di setiap zaman selalu ada ulama-ulama besar yang lahir di Mesir sana karena tadi ya, memang sudah terbentuk sejak kecil. Termasuk Imam Iraqi ini oleh ayahnya sering dibawa ke majlis-majlis ilmu sejak masih kecil. Nah, seperti anak-anak di belakang. Nah, Masya Allah, ini mudah-mudahan nanti jadi ulama-ulama besar ya. Nah, anak yang ikut. Minimal memang dari masyayikh juga menganjurkan nggak apa-apa. Mereka mungkin sekarang main, tapi main itu sambil mendengar. Gitu. Jadi suatu ketika mereka membaca, ketika kita mendapatkan faidah ilmu, itu pernah mendengarnya, sehingga mudah lagi untuk difahami. Ya. Karena juga itu yang dilakukan oleh ayahnya Imam Suyuti. Nah, beliau itu seorang penjaga toko kitab, ya. Lalu sering membawa Imam Suyuti ke majelisnya Ibnu Hajar Asqalani, yang mana Ibnu Hajar Asqalani ini adalah murid dari Imam Iraqi yang kita baca bukunya. Saat masih bayi, dibawa ke majelis ilmu, minta diadakan ke syekhnya, sampai Imam Suyuti menjadi ulama besar. Nah, ini juga yang terjadi pada Imam Iraqi, dibawa rihlah ke Dimashq ya, ke majelis-majelis ulama. Ya, sehingga beliau terbiasa mendengarkan ilmu sehingga menjadi cinta kepada ilmu. Nah, tadinya hanya pendengar menjadi penyimak, menjadi ahlu ilmu sampai akhirnya menjadi ulama. Ya. Nah, secara singkatnya seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Penulisnya tadi ya, beliau ya dari Mesir tadi ya. Dan sebetulnya banyak melakukan rihlah ilmiah ke Syam ya, ke Dimashq, ke Baitul Maqdis dan ke tempat-tempat lain, serta karangannya banyak sekali ya, lebih dari 20. Mungkin di sini kalau di kitab tercatat 15 ya, sebetulnya lebih dari itu. Dan yang paling terkenal di antaranya ada yang sering dihafal oleh para penuntut ilmu adalah Alfiyah Al-Iraqi. Itu 1000 bait tentang ilmu hadis. Ya, dan sebetulnya banyak kitab-kitab lain yang dijadikan rujukan oleh para ulama khususnya dalam ilmu hadis tadi. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah,
tadi ya, agar saya juga ingin mengejar bahwa kita bisa menghatamkan kitab ini sehingga mendapatkan keberkahan khatmul kitab, maka saya juga mungkin tidak banyak menjelaskan karena apa yang ditulis di sini ini sudah cukup bisa difahami ya, karena tadi ringkas risalah ini gitu. Risalah. Ya, jadi mungkin hanya saya sedikit menerjemahkan dan juga sedikit menjelaskan mungkin istilah-istilah yang memang jarang kita digunakan ya, sehingga perlu penjelasan. Nah, al-muallif Imam Al-Iraqi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana ini adab dalam semua hal ya. Seperti sabda Rasulullah SAW, segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah maka dia terputus. Apa terputus? Keberkahannya. Maka para ulama mempraktekkan ini dalam kitab-kitabnya, dalam ceramah-ceramahnya, dan juga dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga disunahkan kita memulai segala sesuatu dengan basmalah, kecuali untuk bermaksiat, gitu ya. Nah, kecuali bermaksiat tentu tidak menggunakan tasmiyah atau basmalah ini. Termasuk juga di sini tahmid ya, dan salawat kepada baginda Nabi SAW. Karena itu juga merupakan adab seorang penulis khususnya ataupun juga seorang pembicara pada umumnya. Karena di riwayat yang lain juga sama, barang siapa yang tidak dimulai dengan hamdalah maka akan terputus berkahnya. Ya. Nah, qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa masyana fid dharain amin. Mungkin bila mana ada yang melihat di PDF, kita langsung memulai dari halaman 23 ya, dari langsung isi kitab supaya tadi lebih bisa kita kejar untuk kita hatamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi naqatat bi syukrihi al-sinatin wa ja'ala an ya'khudhahu naumu ausina wa fadlu azmina kama fadlu amkina. Ya, segala puji bagi Allah yang mana telah terucap rasa syukur ya dari lisan, dan keagungan dari mana Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun tidur ya, bahkan ya sinah itu apa ya, nundutan mungkin dari hal yang lebih kurang dari, jadi artinya Allah tidak lalai sedikit pun ya. Dan juga keutamaan dari setiap waktu sebagaimana keutamaan dari setiap tempat ya. Dan menjadikan faja'ala lailatul qadr khairun min 83 sanah. Dan menjadikan Lailatul Qadar lebih baik dari 83 tahun. Ya, faqala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala al-mufassirun anna dhamir fi anzalnahu aidan 'alal Qur'anul Karim. Ya. Para ahli tafsir berkata bahwa dhamir pada anzalnahu hu-nya itu kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Wa illam yataqaddama dzikruhu lidalalatil ma'na 'alaihi kama qala ta'ala. Adapun sebab dari tidak didahulukan penyebutan namanya ya, nah ini sebagai dalalal makna ya, sebagaimana Allah juga berfirman dalam ayat lain, hatta tawarath bil hijab walam yataqaddamu syams dzikr, dan juga Allah di situ tidak menyebutkan, tidak mendahulukan penyebutan nama matahari. Summa ikhtalafu faqala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa jama'ah akharun anzalallahu ta'ala al-Qur'an Lailatul Qadar ila sama'id dunya jumlatan wahidatan thumma najammahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi 20 sanah fadzalika qaulu ta'ala fala uqsimu bimawaqi'in nujum ya. Nah, dan berbeda pendapat di antara para sahabat ya, sehingga di sini pendapat yang diunggulkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas karena beliau ahli tafsir yang didoakan oleh Rasulullah SAW yang berkata bahwa tidak ada satu ayat pun kecuali aku tahu ya, di mana turunnya, tentang apa dan sebagainya. Sehingga beliau berkata bahwa yang dimaksud turun Al-Quran pada Lailatul Qadar itu adalah turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langitnya dunia dalam satu keseluruhan
dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Nah, barulah berangsur-angsur diturunkan kepada baginda Nabi SAW dalam jangka waktu 23 tahun. Ya, di sini mungkin 20 tahun. Fadzalika qaulu ta'ala fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Wa qala Sya'bi wa jama'atan inna ibtida'na inzalu hadzal Qur'an ilaika lailatul qadar wa yu'ayyiduhu ma dzakarahu jama'ah an nibtada'a maji'i Jibril ila Nabi alaihi salatu wasalam kana fi Ramadan qila fi sabi'ahu wa qila fi sabi'atu asyar. Wa minha man qala ibtida' maji'ihi ila fi syahrul Rajab. Nah, terlepas setelah itu ada perbedaan pendapat tentang pertama kali diturunkannya Al-Quran kepada baginda Nabi dari langit bumi tadi. Ada yang mengatakan tanggal 7 Ramadan, ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rajab. Ya. Nah, ini beliau memang ini risalah, jadi nanti menyertakan dalil-dalil. Nah, saya pun mungkin nanti tidak membaca, tidak menerjemahkan keseluruhan tapi inti supaya kita dapat faidah tapi bisa hatam tadi ya. Wa man qala fi Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal. Wa qila fi hadzal ayah inna ma ja'ala al-inzal min Ramadan li anna Jibril kana yu'aridu Nabi alaihi wassalatu wassalam bil Qur'an fayamhu Allahu ma yasha'u wa yathbit. Ya. Insyaallah nanti ini ada pembahasan tersendiri. Ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui tadi ya, bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, di antara hikmahnya adalah agar disesuaikan dengan kondisi baginda Nabi ataupun para sahabat ketika itu. Sehingga ada yang namanya asbabun nuzul. Ya. Nah, di sini sababun nuzuli suratul Qadar. Sebab diturunkannya surat Al-Qadar tadi ya. Wa qala jamaah ma'na anzalna hadhihi surah fi sya'ni lailatul qadar wa fadluha faj'alu fi lisababiyati ka qauli Umar radhiyallahu anhu lailatun nuzulul suratul Fath laqad khasyiyat an yanzila fi Quran. Ya. Nah, berkata jamaah maksudnya adalah dari para kalangan ulama, makna kami telah menurunkan ya surat ini tentang Lailatul Qadar dan keutamaannya, maka menjadikan sebab tadi ya. Seperti perkataan Sayyidina Umar bahwa malam diturunkannya surat Al-Fath khasyat an yanzala fil Quran wa qalu Aisyah radhiyallahu anha, ini sebagai perbandingan ya, bahwa diturunkannya ayat ini seperti ayat-ayat tadi suratul Fath ya, ataupun hadasul ifk gitu. Nah, itu diturunkan berdasarkan kejadian, maka Lailatul Qadar ini juga sama ya. Wa qalu lamma kanat suratun minal Qur'an ja'at dhamir lil Qur'an tafkhiman wa tajsiman ka qouli ta'ala wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ibaratut tafkhim laha ka qouli ta'ala al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah wa qawluhu qari'ah mal qari'ah. Thumma adrahu ta'ala ba'da biqaulihi ta'ala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa qad dzakara Bukhari fi sahihaini an Sufyan ibn Uyainah annahu qala ma kana fi Quran ma adraka faqad a'lamahu wa ma qala wa ma yudrika fa innahu lam ya'lam. Ya. Bahwa apa-apa yang di Quran itu juga dijelaskan di sana ya. Nah, tadi kenapa dinamakan atau sebab intinya ya, intinya dari sebabun nuzul surat Al-Qadar ini ya Lailatul Qadar tadi ya. Adapun ikhtilaf ya, sekarang ikhtilaf fi tasmiyatihi. Perbedaan pendapat tentang penamaan Lailatul Qadar. Wa qad ikhtalafal ulama fi sababi tasmiyatiha Lailatul Qadar ala aqwal. Ya, jadi para ulama di sini berbeda pendapat tentang penamaan Lailatul Qadar. Annaha sumiyat bidzalika li anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha al-arzaq wal ajal wa hawadithil alam kullaha. Ada yang mengatakan kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala yuqaddiru fiha, mencatat, mentakdirkan segala sesuatu, baik itu rizki, baik itu ajal, baik itu kejadian-kejadian di seluruh alam semuanya di malam Lailatul Qadar itu. Nah, sehingga para ulama di sini mungkin saya sedikit keluar dari pembahasan, tapi berkaitan. Saya sering jelaskan kepada anak-anak, ini mungkin berkaitan dalam
kitab Hikam Athaillah ya. Bahwa kita dalam hidup kita itu ada dua hal. Pertama adalah apa yang matlub dan apa yang madmun katanya. Ada yang dituntut untuk kita lakukan, ada yang sudah madmun, sudah dipastikan, ya, sudah ditentukan. Nah, hikmahnya terkadang kita sibuk dengan apa yang sudah ditentukan, tapi lalai dengan apa yang perlu dilakukan. Ya. Salah satu yang madmun itu tadi al-arzaq. Ya, rizki itu sudah al-madmun, sudah ditentukan. Tidak akan salah pintu, tidak akan salah alamat. Ya. Tidak seperti kurir-kurir paket yang bisa jadi salah alamat. Tapi kurir Allah ini para malaikat. Ya. Sehingga tidak mungkin salah alamat. Pasti tahu kapan waktunya dan apa yang dibutuhkannya. Nah, sehingga apa? Di pembahasan-pembahasan itu ada juga apa? Bahwa ya Allah pasti katanya mengabulkan doa. Ya, hanya tadi ada waktu yang tepat. Ya. Terkadang kita terburu-buru untuk meminta. Seperti anak-anak masih sekolah, sekarang sekolahnya di sini minta mobil. Ya belum waktunya gitu. Tapi nanti mungkin akan Allah ijabah di suatu waktu. Nah, ini berkaitan bahwa malam Lailatul Qadar malam ditentukannya sesuatu hal yang madmun tadi ya. Sesuatu hal yang sudah dijamin kepada setiap makhluk, baik itu rezekinya ataupun ajalnya. Nah, sehingga kadang tadi ya, kita menyibukkan apa yang sudah dirizkikan kepada kita, pada itu sudah dipastikan, sudah dijamin. Tapi lalai terhadap ibadah. Apa yang matlub? Yang matlub itu tadi, surga dan neraka kita belum dijamin. Nah, rezeki kita sudah dijamin di sini ya. Maka harusnya kita tadi fokus, tapi juga tadi perlu kita yang namanya adalah lalu kenapa kerja kalau memang kita sudah ditentukan rezekinya? Ya ibadah. Makanya kenapa kerja itu harus diniatkan ibadah. Kalau di pandangan manusia kadang tidak adil. Ya, ada yang kerjanya 2 jam, gajinya besar. Ada yang kerjanya 8 jam, gajinya kecil. Ya, maka di pandangan manusia tidak adil. Sehingga di pandangan Allah, sekecil apapun yang dilakukan akan bernilai di hadapan Allah. Sehingga berbeda antara orang yang melakukan sesuatu dalam kurun waktu pendek dan kurun waktu panjang. Ya, berbeda. Ada yang melakukan sedikit, ya pahalanya disesuaikan. Al-ajru biqadri masyaqqah, kata para ulama. Ya, bahwa kesulitan balasan itu atau upah itu menyesuaikan dengan tingkat kesulitannya tadi. Ya. Nah, ini mungkin sedikit keluar dari pembahasan ini ya. Nah, itu pertama bahwa Lailatul Qadar dinamakan karena Allah menentukan di malam itu tentang rizki, tentang ajal, tentang kejadian-kejadian di alam seluruhnya. Wa yadfa'u dzalika ilal malaikatu tamtathilahu kama qala ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Wa radzalika Ibnu Abbas wa Qatadah wa ghairuhuma wa 'azzahu an-Nawawi lil ulama. Ya, wa ma'nahu annahu yadhharu lil malaikati wa illa fataqdirullah ta'ala qadim. Wa thaniyan, ini pendapat kedua, anna hadhihi min man 'azzamal qadr wa syaraf, ya. Wa sya'nu kama taqulu fulan lahu qadar. Kedua maknanya adalah kedudukan. Kalau tadi kan yang pertama itu ketetapan ya. Malam dicatatkannya ketetapan. Kalau yang kedua, kenapa dinamai Lailatul Qadar? Karena qadar itu terkadang dimaknai juga seperti halnya kedudukan. Ya. Nah, maka malam ini malam yang punya kedudukan yang tinggi. Ya, ini rawaan Zuhri. Sebagaimana si fulan punya kedudukan yang tinggi. Fulan lahul qadr. Ya. Rawaan Zuhri, diriwayatkan dari Zuhri. Salisuha, adapun pendapat ketiga, sumiyat bidzalika li'annaha taqsibu min ahyaha qadran 'aziman lam yakun lahu qabla dzalika wa taziduhu syarafan indallahi ta'ala. Ya. Dinamakan demikian karena juga di situ Allah melipat gandakan, melipat gandakan setiap amalan dan juga menambah dari kemuliaan dan keutamaan. Ya, orang yang menghidupkannya. Adapun juga yang keempat, li'annal amala fiha lahu qadrul azim, dan juga ini hampir sama ya, karena amalan di malam itu punya nilai. Ya, qadar di sini dianggap nilai yang agung, nilai yang tinggi. Wa qad khassallahu ta'ala hadzal umma bihadzal lailah.
Sehingga Allah pun mengkhususkan umat ini dengan malam itu. Ya. Nah, apa yang terjadi di malam Lailatul Qadar? Nah, ini di bab berikutnya nuzulul malaikah. Qauluhu, ya, firman Allah, tanazzalul malaikatu warruh, faqila huwa Jibril alaihissalam. Ya, di mana diturunkan, dan ini wazannya adalah tanazzal. Ya, artinya bukan satu malaikat. Sehingga para ulama mengatakan diturunkannya itu kalaulah kita bisa melihat itu bahkan lebih banyak daripada kita semua, ya. Sehingga penuh, padat, ya. Jalan-jalan, masjid itu padat dengan malaikat. Maka kenapa harus banyak berdoa di waktu-waktu itu di malam Lailatul Qadar? Karena di situ ada malaikat mengaminkan, dan doanya malaikat itu kan mustajab karena malaikat bukan makhluk yang berbuat maksiat dan dosa, ya. Sehingga dianjurkan satu malam itu adalah untuk berdoa. Dalam hadis saja orang yang berdoa dan diaminkan oleh 40 orang diijabah, apalagi oleh ribuan malaikat. Apalagi juga ada yang didoakan oleh para malaikat, bukan diaminkan saja. Amin itu kan maknanya apa? Istajib, kabulkan ya Allah. Ada yang juga didoakan khusus oleh malaikat di malam itu. Ya, sehingga memang para malaikat di situ turun yang dipimpin oleh Sayyidina Jibril. Ya. Wa qila huwa sannafal minal malaikatu ala kulla qaulaini huwal atful khas ala am. Wa qila huwa sannafa min khalq samawi hafadzatun alal malaikati kama annal malaikah hafadzatun alal bani adam wa hum ala sifatun bani adam wala tarahumul malaikah. Ya, ada yang mengatakan juga makhluk lain, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, terlepas ini perbedaan ulama dalam menafsirkan ayat tersebut, ya. Wa qauluhu bi idzni rabbihim ila akhirih man qala inna arzaq taqaddara fi hadhihi lailah ja'ala nuzul malaika sababu dzalik. Nah, jadi ada yang mengatakan juga tadi bahwa rizki itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditetapkan di malam itu. Nah, sehingga malaikat turun tadi, ya, untuk membawa ketetapan itu. Wa ja'ala salam, ya, ibtida kalam ay hiya salam ila tulu'il fajr yaumiha. Ya, wa man lam yakul bi taqdir ril arzaq fi hadhihi lailah ja'ala qawluhu min kulli amr muta'alliqan bi qawlihi salam. Ya, ini juga sama, terlepas perbedaan di awal tadi, ya. Kenapa kita harus menyebutkan perbedaan tentang makna al-qadar tadi? Ya, kalau yang menyatakan bahwa qadar itu ketetapan rizki, maka malaikat turun karena itu. Kalau yang bukan karena tadi, karena turunnya malaikat untuk memberikan rasa tenang, ya, kepada para hamba-hamba Allah di muka bumi. Qala al-Mujahid, ya, la yusibu ahadan biha da'a wa qala Sya'bi wal Mansur hiya salam bimakna tahiyyah. Ada juga yang mengatakan dua salam di sini maknanya adalah penghormatan, ya. Ayat taslim fiha al malaikah alal mu'minin, penghormatan malaikat kepada para orang-orang mukmin. Wa hadhil ayat masaraha bi syarafiha. Ya, bahwa ayat ini juga bentuk bahwa tadi, ya, orang-orang mukmin itu bisa jadi bahkan lebih mulia dari malaikat, karena malaikat tidak diberi hawa nafsu dikatakannya, sehingga tidak melakukan dosa dan maksiat. Sedangkan manusia diberi hawa nafsu tapi dia bisa menahan, lalu dia bisa membalikan dan meningkatkan keimanannya, maka malaikat pun memberi penghormatan di situ. Ya. Nah, maka benarlah sabda Rasulullah SAW, man qama lailatul qadri baqiyatun ila akhir dahr. Ya. Lailatul Qadar itu akan terus ada, ya, sampai nanti. Wa qad azma'a man ya'taddu bihi minal ulama ala baqaiha wa annaha lam tarfa'u bal huwa baqiyatun ila akhir dahr. Qala Qadi Iyad rahimallahu taala wa syaqqa qaum faqalu rufi'at liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hina talaha rajulain farufi'at. Wa hadha ghalat man haula'i syakina li anna akhir hadis yaruddu alaihim fa inna sallallahu alaihi wasallam qala farufi'at wa asa an yakuna khairan lakum faltamasuha fi sab'i aw tis'. Ya, wa hakadha huwa fi awal sahih Bukhari wa fihi tasrih al-murad bi raf'iha rafa'a bayanu ilmi
ainiha walau kana murad raf'u wujudiha lam yu'mar bil timasiha. Qalat wa hakahu Ibnu Athaillah an Abi Hanifah wa qaumu a'nal qaul bi raf'iha qala wa hadha qaulu mardud wa innama rafa'a tu'ayyinuha intaha. Ya, ini tentang bahwa Lailatul Qadar itu ya hanya terbatas saja atau akan terus ada. Maka sini dikatakan akan ada ya seterusnya. Nah, ikhtilaful aqwal fi ta'yin Lailatul Qadar. Ini perbedaan pendapat antara penentuan malam Lailatul Qadar, ya. Karena ada yang mengatakan Lailatul Qadar tanggal sekian, Lailatul Qadar malam sekian. Nah, kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan tentang hal ini. Wa qad ikhtalafal ulama'u fi mahalliha. Ya, fa dhahaba jam'a minal ulama'i ila annaha talzamu lailatu bi'ainiha wa ikhtalafa haula'i fi ta'yin tilka lailah. Berbeda pendapat tadi ya tentang para ulama. Ala aqwal ahadihima annaha fi jami'i sanah. Ada yang mengatakan bahwa 1 tahun itu. Jadi Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan 1 malam. Ada yang mengatakan 1 tahun itu. Wa huwa masyhur an Abi Hanifah radhiyallahu anhu wa yashhadu lahu qaulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa man yaqumu hulul yusibuha lakin fi sahih Muslim an Zar ibn Hubaysh qala sa'altu Abi Ubay bin Ka'ab faqultu in akhaka Ibnu Mas'ud yaqul may yuqim hulul yusibu Lailatul Qadar faqala rahimahullah arada an la yaghfalun nasu amma innahu qad alima annaha fi Ramadan wa annaha fi 10 awakhir annaha Lailatul 27 fa bihadza fahmu Abi min kalami Abdullah. Oh, Abi tadi ya, bukan Ubay min kalami Abdullah. Jadi ternyata para sahabat pun bertanya-tanya, ya, saking inginnya mendapatkan Lailatul Qadar ini sampai tadi diteliti ditanya. Ya. Yang intinya di sini dikatakan ya sampai seorang sahabat di situ mengatakan pada 10 akhir dan di 27. Makanya kalau di Mesir sangat berpegang erat dengan malam 27. Ya, sehingga malam 27 ini lebih ramai daripada Lebaran kalau di Mesir ya. Karena di malam itu juga kalau di Al-Azhar khususnya itu saat khatam Quran di sholat taraweh. Karena semalam itu taraweh 1 juz 1 rubu'. Ya, 1 juz 1 rubu'. Sehingga malam 27 itu khatam 1 Quran. Ya. Bahkan itu kunutnya, doa kunutnya itu bisa 1 jam. Saking apa? Saking memang mustajab. Udah malam 27, sudah setelah khatam Quran, sudah itu dalam sholat. Ya. Karena kunut itu disunahkan dari awal Ramadan. Sehingga di Masjidil Haram, di Mesir itu terkadang dari sekarang sudah melakukan kunut di akhir witir. Ya, ada yang memang 10 akhir saja. Ada yang memang juga tidak melaksanakan, tidak masalah, sunnah. Ya. Sehingga betul-betul di situ betul-betul ramai. Malam 27 itu padat masjid-masjid. Ya, orang yang berdoa, orang beribadah sampai pagi itu penuh. Ya, bahkan lebih ramai daripada Idul Fitri sendiri. Karena tadi faham hakikat. Ya. Nah, sedangkan kita rata-rata 27 itu pas pulang kampung. Pas atau pas di pasar. Ya. Pas. Kalau sekarang mungkin lagi scroll Shopee ya. Supaya pas Ramadan nyampe pas Lebaran gitu ya. Nah, ini mungkin yang harus kita yaitu ya, kenapa ta'zim ini penting sekali. Kalau kita tidak memahami tentang hakikat Lailatul Qadar ya tadi, kita akan mudah teralihkan dengan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang ecek-ecek tadi ya. Apalagi mungkin anak-anak nih baru pulang, baru di rumah gitu ya. Aduh, bosan taraweh nih di pesantren. Ya. Jadi jalan-jalan. Ya. Tidak ya, justru harus semakin ditingkatkan ketika di rumah anak-anakku sekalian ya. Harus semakin ditingkatkan. Pesantren ini pembiasaan. Ya, bukan kalian dikekang supaya ibadah, tapi dibiasakan ibadah. Ya, harus memahami. Nah, An Abi Aqrab qala ya ghadawat ila Ibnu Mas'ud dzata ghadah fi Ramadan fawajadtuhu fawqa baitul jalisan fasami'na sautuhu wa huwa yaqulu shadaqa. Ya, ini dibenarkan oleh
para ulama. Ya, nanti ada ikhtilaf mungkin lebih terperincinya, tapi di sini meringkas bahwa tadi ya para sahabat pun memang lebih cenderung, lebih condong kepada 27, meskipun juga Rasulullah tidak pernah menentukan, ya sehingga nanti ada hikmahnya kenapa harus disembunyikan. Ya. Nah sekarang bab dalil man qala hiya kulli Ramadan. Ya. Wa tsani anha fi syahrul Ramadan kulluh wa huwa qaulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa jamaah minas sahabah. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu setiap malam Ramadan. Ya, Ramadan seluruhnya Lailatul Qadar. Sebetulnya pembahasan ini bisa dipersingkat dengan satu kalimat. Kalau ingin dapat Lailatul Qadar, maka dari malam pertama Ramadan anggap itu Lailatul Qadar sampai 30 Ramadan. Sudah selesai sebetulnya pembahasannya gitu. Dapat Lailatul Qadarnya. Pasti dapat. Ya, kalau kita dari malam 1 sampai malam 30 itu menganggap sama setiap malamnya Lailatul Qadar. Ya. Terkadang ya tadi kita milih-milih. Sekarang mah genap. Jadi nonton bola dulu di rumah. Ngopi dulu di rumah. Besok ganjil. Nah, padahal itu masih pendapat ulama. Karena bisa jadi tadi memang bisa jadi menurut ulama itu diantaranya adalah perkataan Sayyidina Umar, Ibnu Umar afwan. Ya. Bahwa Ramadan seluruhnya di situ terdapat Lailatul Qadar ya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Qadar wa ana asma'u qala hiya fi kulli Ramadan. Qala Abu Dawud wa ruwiya mauqufan. Ya alaihi qultu hadits muhtamilu li ta'wil bi an yakuna al ma'na bi annahu takarrara wa tujida fi kulli sana. Nah, ini juga memang perlu takwil lagi katanya. Dari pernyataan tadi ya. Jadi ya setiap Ramadan itu maksudnya di setiap Ramadan ada. Jadi berulang setiap tahun. Tapi tadi ada yang memahami juga bahwa itu satu Ramadan semuanya, satu bulan penuh. Ya. Fala yakun hujjatun liman qala tantaqilu fi jami'ul layali syahrul Ramadan. Nah, jadi kalau tadi menganggap bahwa satu Ramadan full maka tidak mengambil dalil yang bahwa berpindah di setiap waktunya di setiap Ramadan gitu ya. Nah, jadi ada yang mengatakan juga memang berpindah-pindah dari malam mungkin sekarang 27, 21, nanti 23. Itu juga memang masih ada yang berpendapat seperti itu. Tapi tadi ya tidak ada salahnya kita menghidupkan 10 akhir ataupun ganjil di akhir. Tapi tadi mungkin menilik ya pendapat sahabat dan ulama mengedepankan 27 ya 27 harus diprioritaskan mungkin ya. Tapi kalau bisa disamakan dari awal sampai akhir ya itu lebih baik tentunya. Hal Lailatul Qadar fi asyri awakhir ya. Apakah Lailatul Qadar itu di 10 akhir? Ya. Apakah Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan? Nah, ini melanjutkan tadi pendapat ketiga sekarang. Annaha awwalu lailatu min syahri Ramadan. Ya. Ada yang berpendapat justru di malam pertama dari setiap bulan Ramadan. Nah, ini dikatakan oleh Abu Razin al-Uqaili, ya, as-sahabi radhiyallahu anhu. Pendapat keempat, ada yang mengatakan asyru awsat wa asyru awakhir. Ada yang mengatakan 10 menengah katanya. Ya, ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu di 10 kedua dan juga 10 terakhir. Wa yarudduhu ma fi sahihihi an Abi Sa'id min qauli Jibril alaihi salam li Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma an takafa asyra awsat. Ya, innal ladzi tatlubu amamak. Gitu ya. Nah, ini ada yang mengatakan 10 tengah itu dari siapa? Dari hadis ketika Sayyidina Jibril berkata kepada baginda Nabi SAW sedang itikaf gitu ya, bahwa apa yang kamu cari itu ada di depanmu di 10 pertengahan itu. Pendapat kelima yaitu di 10 terakhir Ramadan ya. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ya, iltamisuha fi asyri awakhir, yang menyebutkan secara jelas bahwa dia ada di 10 akhir ya. Dan juga ini a'takifu asyru awal altamisu bihadhi lailah thumma altamisu awsal thumma ataitu qila li annaha fi asyri awakhir. Jadi kalau Rasulullah tadi dari malam pertama sampai malam terakhir itu itikaf di Ramadan. Ya. Jadi sebetulnya Rasulullah bukan 10 terakhir.
Kalau 10 terakhir itu Rasulullah mengencangkan. Jadi bukan memulai itikaf sebetulnya. Tapi mulai itikaf itu dari awal Ramadan. Kita lihat lagi hadisnya. Ya, 10 terakhir itu mengencangkan sarungnya gitu. Artinya memperbanyak dan mengetatkan lagi itikafnya. Ya, karena Rasulullah tadi dari awal Ramadan sudah itikaf. Di 10 pertama belum katanya. 10 terakhir ternyata ada di 10 tengah belum, ternyata ada di 10 terakhir. Ya. Wan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah sallam an Lailatul Qadar faqala Rasulullah sallam fi Ramadan faltamasuha fi ashr awakhir. Fa innaha fi witr fi 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Jadi sahabat juga ini tadi ya, sahabat itu seperti itu. Saking ingin mendapatkan kebaikan, nggak pernah bosan nanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kapan Lailatul Qadar? Kata Rasulullah 10 terakhir di malam ganjil. 21, 23, 25, 27, ya. Au fi akhir lailah atau 29. Karena 29 menjadi akhir Ramadan kalau terlihat hilal. Kalau tidak hilal berarti disempurnakan 30. Ya, sehingga di sini 10 terakhir ganjil. Faman qamaha ibtighaha imanan wa ihtisaban thumma wafaqat lahu ghafara lahu ma taqaddama min dzunubihi wa ma ta'akhkhar. Nah, barang siapa yang menghidupkannya dengan sepenuh-penuh keimanan, dengan meyakini bahwa adanya Lailatul Qadar itu, ya. Wa ihtisaban thumma wafaqat lahu ghufran. Sehingga Allah pun akan memberikan ampunan dari segala dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang, ya, yang akan datang ataupun yang telah berlalu. Wa fi Abdullah bin Muhammad bin Uqail wa hadithi Hasan bi yarwihi Umar bin Abdullah bin Abdurrahman wa qad dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat wa qala laysa bi ibni Auf wa qala Tabrani adhunnuhu ibni Harith ibni Hisham. Ini mungkin beliau itu menyebutkan secara rinci periwayatnya, karena sekali lagi beliau ahli hadis gitu ya, sehingga beliau betul-betul sangat memperhatikan tentang periwayat hadis-hadisnya tadi, ya. Nah, wa fi hadis mana tadi? Wa fi hadzal hadis, ya, faidatan, ada 2 faidah katanya. Hasanatan ahaduhuma, ada 2 kebaikan. Wa qalu huwa ma ta'akhkhar wa qad taqaddama tanbihi 'alaiha. Tadi sudah disebutkan katanya di sebelumnya. Wa tsani annahu inna ma yatarattaba thawab 'ala qiyamiha biqasdi ibtighaiha la 'ala mutlaqi qiyam. Ya, wa fi iskal liqaulihi au akhirul lailah li'annahu qala awalan fa innaha fi witr wa akhirul lailah laisat witran. Ya, in kana syahru kamilan. Yaitu sebetulnya pembahasan tentang ada iskal gitu ya. Rasulullah menyebutnya akhir dari Ramadan. Sedangkan akhir Ramadan itu terkadang 30 dan itu tidak witir. Ya, sebenarnya ini pembahasan yang mungkin hanya sebatas tadi ya, pengetahuan saja. Wa in kana naqisan fa hiya la tutis'a wa 20 fala ma'na li'atfiha ya 'alaiha li'anna al-'atf yaqtadi mughayarah. Wa yujabu anhu bi an qawlihi aw fi akhir laila ma'tuf ala qawli fa innaha fi witr la ala qawlihi aw tis'a wa Rina falaysa tafsiran lil witr bal ma'tufan alaih. As-sabi, nah ini pendapat ke-7 ya, tentang kapan Lailatul Qadar itu. Annaha takhussu bi asfa'ahu liqauli Abi Sa'id Al-Khudri wa qad qila lahu ma at-tasi' was-sabi'ah wal khamis amma 21 fallati taliha sanatan wa ishrun wa hiya tasi'ah fa idza madha. Kenapa juga di kita sangat kuat dipegang bahwa 17 Ramadan adalah 17 nuzulul Quran ya, karena mengambil dari dalil ini ya. Dan juga tadi diyakini bahwa turunnya Al-Quran itu kan di Lailatul Qadar, meskipun di awal sudah dibahas ya. Yang kuat itu bahwa betul Quran diturunkan, tapi diturunkan dari ke samai dunia. Ya. Nah, mana tadi ya? Wa an Zaid bin Thabit annahu kana yahya lailatu 17 faqila lahu
nuhayyi lailatul 17 qala. Nah, jadi ada memang sahabat juga yang menghidupkan di malam 17 itu, yaitu Zaid bin Sabit yang tidak bukan adalah beliau seorang salah satu dari sekretaris Rasulullah SAW ya, yang seorang ahli Quran gitu, menghidupkan malam 17. Kenapa? Karena tadi ya. Karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, wa fi sabihatiha farqun bainal haqq wal batil wa kana yasbahu fiha mabtahiju wajhu qultu wa haka aidan an Hasan al-Basri. Tasi'ana lailatul 19 wa hiya, nah ini juga sama, masih berpendapat yang malam 17. Annaha tutlabu lailatul 17 bi taqdimi sin au 21 au 23 hakaan Ali wa Ibni Mas'ud aidan wa yashhadu lahu ma fi Sunan Abi Dawud an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu fi lailatul qadar udzubuha lailatul 17 min Ramadan ya. Wa lailatul 21 wa lailatul 23 thumma sakat. Ya. Ada juga di sini dari hadis ya yang diriwayatkan oleh para Ibnu Mas'ud dari Rasulullah sallallahu, yaitu carilah Lailatul Qadar itu di malam 17 ya, dari Ramadan atau juga di malam 21 atau juga 23 lalu diam ya. Nah, ada yang mengatakan juga 21 katanya. Hadi Asyar pendapat ke-11 bahwa anna lailatu 21 yadullu lahu hadits Abi Sa'id Ats-Tsabit fi sahih alladzi fihi wa inni ra'aituha lailatul laila wa tara wa inni witr lailatul witr ya wa inni asjudu fi sabihatiha fi ma'i wattin fa asbaha min lailatul 21. Nah, jadi ada seorang sahabat yang di malam 21 itu di pagi harinya melihat tanda-tanda bahwa telah terjadi Lailatul Qadar, sehingga beliau berpendapat, oh ternyata tadi malam Lailatul Qadar, yaitu malam 21 katanya. Wa qad qama ila subhi famtaratis sama ya. Fawqaful masjid fawaqif ya. Fa absarat at-tinil wal ma fa kharaja hina faragha min salatihi wajabinihi wa anfa'ahu fihi mal ma wat tin wa idza hiya lailatu 21 min al-ashr awakhir. Ya, jadi itu tadi tanda-tanda. Nanti insyaallah juga akan disebutkan ya tanda-tanda secara khususnya. Ini mungkin beliau melihat tentang bagaimana kondisi langit ya, kondisi makhluk di sekitar yang menunjukkan karena berbeda ya, tempat yang telah diturunkannya banyak malaikat ya, kondisi dan keadaan makhluk sekitar itu akan berbeda ya. Karena bagi kita dalam Islam semua itu sekalipun jamadat ya, artinya benda mati itu makhluk hidup. Berbeda dengan terminologi mungkin makhluk hidup dalam biologi. Kenapa? Karena dalam sabda Rasulullah SAW bahwa setiap benda itu kan bertasbih kepada Allah. Nah, maka sekalipun jamadat itu tetap dianggap makhluk hidup. Sehingga tadi menemukan kondisi dan keadaan ya makhluk di sekitarnya itu seolah-olah tadi memang telah turun Lailatul Qadar. Ya. Nah, pendapat ke-12 annaha Lailatul 23 wa huwa qaulu jam'u katsir minas sahabah. Nah, banyak sahabat yang merasakannya di malam 23 katanya. Ya, yang menunjukkan kepada salah satu dalam Sahih Muslim ya, dari Abdullah bin Unais bahwa Rasulullah SAW qala araitu Lailatul Qadar tsumma ansaituha. Bahwa Rasulullah itu diperlihatkan malam Lailatul Qadar kemudian dilupakan. Wa idza fi sabihatiha asjada fi ma'i wattin. Ya qala famtarna Lailatul 23. Fa shalla bina Rasulullah SAW fansarafa wa in athara al-ma' wattin ala jabhatiha wa anfahu. Ya. Wa fi Sahih Muslim aidan an Abi Hurairah qala tadzakarna Lailatul Qadar inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukum yadhkuru lailatul tala'al qamar wa huwa mithlu syaqqil jafnah. Ya. Ini sama, semuanya juga berdasarkan hadis. Artinya ini mungkin bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah telah mendapati dan mengalami Lailatul Qadar itu di banyak waktu. Ya. Dan sahabat bertanya di beda-beda. Rasulullah pun menjawabnya beda-beda. Ya, tapi ada juga tadi yang berdasarkan pengalaman sahabat langsung. Karena Lailatul Qadar itu tadi ya, hal yang gaib hanya bisa dirasakan oleh keimanan tadi, ruhaniyah keimanan. Tapi memang juga terkadang bisa dilihat, wallahu alam ya.
Ini juga menjadi salah satu karomah katanya. Karomah dari Imam An-Nawawi katanya. Saat masih kecil beliau diperlihatkan dari kamarnya malam Lailatul Qadar. Nah itu. Allah alam seperti apanya. Ya, tapi bagi umumnya kita semua hanya dirasakan oleh ruhaniyah kita. Ya, dan itu sekali lagi tidak ada bekas fisik kecuali kondisi kita setelahnya. Yang tadi merasa bisa lebih istiqomah dalam ibadah, terjaga dari segala sesuatu yang munkar, ya. Nah, kecuali dari itu saja mungkin yang bisa dilihatnya, dan memang tidak bisa dipastikan, ya. Dipastikan bahwa saya betul telah dapat Lailatul Qadar kemarin dan sebagainya, karena kalau sudah seperti itu nanti dia tidak akan mencari lagi. Wah, ini saya udah dapat Lailatul Qadar kemarin, udah punya tabungan 23 tahun ibadah, gitu. Jadi buat apa lagi? Gitu ya. Nah, mungkin nanti akan seperti itu. Nanti ada juga hikmahnya. Nah, itu mungkin jamaah yang dirahmati Allah, Bapak, Ibu, santri semuanya yang bisa kita baca. Sekali lagi ini pembahasan yang mungkin kita juga sudah familiar sekali, tapi tujuan kita tidak hanya sebatas lebih mengetahui tentang Lailatul Qadar, tapi juga ihya turas, pertama menghidupkan turas Islami, yang kedua menghidupkan atau menambah ya rasa ta'zim kita terhadap Ramadan dan khususnya kepada Lailatul Qadar, sehingga kita betul dan bersungguh-sungguh mendapatkannya, tidak mudah tergiur ya, tergeser oleh hal-hal yang remeh tadi ya, oleh hal-hal yang kecil gitu. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita. Ya, seperti lihat anak-anak, kita kasih uang 100.000 dibuang ke tempat sampah. Ya. Kita kasih emas dibuang, mungkin ditukar sama permen gitu ya. Kenapa? Karena tidak tahu. Ya, dia taunya manisnya permen, tidak tahu mahalnya emas. Nah, kita juga sama. Kita tidak hanya tahu mahalnya baju lebaran, tidak tahu keagungan Lailatul Qadar. Ya, sehingga kita terkadang lebih memilih apa yang bisa kita rasakan secara fisik ya, atau syahwat kita terpenuhi dengan inginnya baju baru, dan inginnya jalan-jalan dan sebagainya, daripada kemuliaan dan juga ketinggian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini tujuan kita, salah satunya membaca kitab ini agar sama-sama diingatkan kembali dan dikuatkan kembali. Dan insyaallah di pekan berikutnya kita masih mungkin membahas tentang masih ada pendapat tentang waktunya di sini, karena banyak sekali pendapatnya. Ini saking saking sungguh-sungguh tadi ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Tadi ada yang kelewat. Nah, sampai nanti ada bab juga tentang ini apakah Lailatul Qadar itu berpindah-pindah atau tidak? Nah, mungkin pembahasan setelahnya setelah ini mungkin 2 pertemuan bisa beres ya. Kalau 2 pertemuan beres ya kita hatamkan 2 pertemuan. Insyaallah nanti saya bagikan juga ini ijazah-sanadnya, karena ya ini kita membaca saja ya, penjelasannya saya sudah cukup jelas itu insyaallah. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga bisa senantiasa menghidupkan bulan Ramadan ini dengan segala bentuk kebaikan ya, dengan taubat, sehingga kita tidak menjadi golongan orang yang celaka. Siapa itu orang celaka? Yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Siapa itu yang tidak mendapatkan ampunan Allah? Orang-orang yang tidak meyakini kewajiban saum Ramadan, tidak melaksanakan saum Ramadannya dengan baik dan benar secara hukum, ataupun yang tidak menegakkan adab-adab Ramadannya. Itu 3 ya. Kalau tidak meyakini kewajiban Ramadan, jelas itu kategorinya sudah kafir ya. Tapi tadi ada orang yang asal saum, tidak memperhatikan hukum fikihnya. Ada yang tahu hukum fikihnya tapi tidak melaksanakan adab-adabnya. Sehingga ada yang memang tidak saum, ada yang saumnya tidak berpahala, dan ada saumnya yang terlaksana dan berpahala. Maka mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar tadi ya, saumnya sekedar saum, mendapat lapar dahaga dan capeknya saja, tapi juga saum ini yang bernilai di sisi Allah, dan lebih dari itu saum ini juga menjadi wasilah ya, kecintaan Allah kepada kita semua. Karena itu yang paling penting. Karena setiap ibadah itu hakikatnya adalah ta'abudi ya. Ta'abudi, perintah ibadah ya. Jadi bukan saja hanya masalah pahala dan dosa ya, tapi bagaimana kita berusaha untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kewajiban yang kita lakukan adalah satu bentuk kedekatan kita kepada Allah, satu bentuk langkah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka semakin dekat dengan Allah, harusnya kita semakin jauh dari segala keinginan syahwat, ya. Syahwat dunia. Nah, karena kan saum itu menahan diri dari syahwatain, ya. Syahwatil batan wal farj, gitu ya. Sehingga kalau kita sudah bisa mengatasi dua syahwat itu, maka syahwat lainnya juga akan teratasi. Karena itu syahwat yang paling mendominasi di antara manusia, ya. Untuk memenuhi perut, orang rela berbuat apapun, ya. Orang rela berbuat apapun, dan begitu pun demi memenuhi syahwat farj, orang juga rela berbuat apapun. Banyak kerajaan besar runtuh karena rajanya tidak bisa menahan syahwat farjnya tadi, ya. Karena terkadang adanya tidak bisa menahan diri dan sebagainya. Maka dari itu, mari jadikan Ramadan ini faham, ya, tujuan dan maksudnya tadi, sehingga tidak menyimpang, ya, dari hakikat saum, ya, seperti halnya tadi hanya sebatas raramean, euforianya saja, tapi juga betul-betul kita melatih diri meninggalkan hal-hal yang diharamkan, ya. Kita yang dibolehkan saja kita tinggalkan sekarang, ya. Harusnya kalau sudah bisa saum, ya kita bisa meninggalkan yang haram, yang makruh, yang haram, ya. Karena yang mubah saja ini kita bisa nih, kita sanggup. Kalau betul-betul kita menjadikan keimanan itu sebagai bahan bakar kita dalam saum, ya, gitu. Kalau betul-betul, kebanyakan iman kita hanya disimpan sebagai hiasan, ya, di KTP, gitu, di peci, di baju, ya. Ingin dibilang Islam tuh ya dilihat dari sini. Tapi kan dari saum ini kita belajar, ya, bahwa keimanan itu harus menjadi bahan bakar dalam kita ibadah. Sehingga kenapa saum disebutnya wa ana ajzi bihi, Allah yang langsung memberinya pahala, karena ya tidak ada yang nampak dari kita. Tentu antum sekalian nggak tahu saya udah makan atau belum tadi di kantor atau di rumah, gitu, ya. Atau nanti udah godin atau enggak ada yang tahu, ya. Saya ngaku saum, saya ngaku buka pun ya tidak ada yang bisa memastikan. Sehingga saum adalah kaitannya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terapkan hal ini juga kepada ibadah-ibadah yang lain. Dalam sholat juga sama, ya. Kita terapkan bahwa bahan bakar kita untuk sholat adalah lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala. Sehingga sholatnya tidak sembarangan, tidak ditinggal, tidak dinanti-nanti, ya, tidak dicepat-cepat, gitu. Karena ingin menikmati, ya. Kita juga mungkin kalau yang bukan karena keimanan, ya, hanya sebatas karena, ya, tadi kita hanya dapat farhah, senang pas bukanya aja, ya. Sedangkan kalau karena Allah, kita akan senang nanti ketika bertemu Allah. Kenapa? Kalau kita kan ada orang yang kita sukai, atau pasangan kita dari bapak ibu nih sudah berkorban sesuatu, hasil kerjanya ingin untuk membahagiakan anak-anak, dibelikan mainan, ada. Ketika bertemu anak tuh menyenangkan anak, dibelikan mainan. Nih, abah, bapak, abi habis kerja, makanan, mainan. Maka kita juga sama. Ya Allah, ini ibadah saya dulu, saum untuk engkau. Jadi bangga bertemu dengan Allah, bahagia. Sedangkan tadi yang dapat lapar dahaganya saja, ya apa yang mau dibanggakan? Ya, dia saum cuma sebatas saum saja, gitu, ya. Tidak menegakkan ataupun tidak menjadikan Allah tujuan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.